Salam sejahtera bagi kita sekalian para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan hari ini Sabtu 14 Juni 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 282, baitnya yang kedua. Firman Tuhan untuk menjadi renungan kita hari ini adalah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang percaya punya pengalaman iman yang berbeda-beda. Namun semuanya dapat dirangkum dalam dua bagian, pengalaman yang menyukakan hati dan pengalaman yang membuat susah atau menakutkan. Tidak ada satupun orang percaya yang hanya punya pengalaman yang menyenangkan saja dan tidak pernah mengalami kesusahan. Termasuk di dalamnya adalah Rasul Paulus. Suatu waktu dalam perjalanan yang susah payah karena cuaca yang tidak bersahabat, Paulus dan rombongannya tiba di suatu tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasai. Mereka belum tiba di tujuan utama, Italia. Namun cuaca begitu buruk sehingga Paulus mengusulkan para pekerja kapal dan jurumudi untuk tidak melanjutkan perjalanan. Namun usul itu tidak diterima. Dan ketika angin sepoi-sepoi datang, maka berangkatlah mereka, karena berpikir cuaca sudah kembali bersahabat. Namun di tengah perjalanan laut pun kembali bergelora. Seperti yang disebutkan dalam nats renungan hari ini, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu Paulus dan rombongan menyerah saja dan membiarkan kapal terombang-ambing. Kesulitan yang mereka hadapi akibat cuaca dan angin yang buruk betul-betul membuat mereka tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa lagi, sehingga dikatakan, kami menyerah saja. Namun perlu diketahui, perkataan itu bukan berarti Paulus kehilangan harapan. Menyerah saja berarti tiba pada suatu keadaan di mana tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kecuali memohon dan berharap pada pertolongan Tuhan. Itulah yang terjadi. Dan pada ayat 23 dan 24 dikatakan, bahwa Allah berbicara melalui malaikatnya kepada Paulus dan menyatakan bahwa mereka semua akan selamat dan Paulus akan berjumpa dengan Kaisar di Italia. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, tidak pernah Allah kita menjanjikan bahwa hidup kita akan baik-baik saja terus, dan tidak pernah juga Allah menjanjikan hanya menghadirkan pengalaman yang menyenangkan. Kita pasti pernah dan mungkin juga akan menghadapi lagi pengalaman yang buruk, bahkan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Bahkan ada kalanya pengalaman itu begitu buruknya, kesulitan yang begitu besar, sehingga kita tahu
Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk keluar dari kesulitan itu. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita bahwa ketika semua itu terjadi, maka tidak ada salahnya kita kemudian bersikap menyerah saja. Namun dalam arti menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah, menantikan dengan percaya sepenuhnya pertolongan darinya, dan menunggu apa yang akan dikatakan dan dilakukan Allah untuk menyelamatkan kita keluar dari persoalan yang berat itu. Menyerah dalam percaya kepada Allah, itulah yang dimaksudkan firman-Nya hari ini. Bukan menyerah lalu mencari jalan pintas, jalan dosa yang ditawarkan dunia. Menyerah dalam arti berserah sepenuhnya dan menantikan waktu Allah datang menolong. Dan percayalah, Ia adalah Allah yang setia dan penuh kasih, sehingga ketika kita berserah kepadanya, maka pertolongannya akan datang dan menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari segala kesulitan kita. Karena itu, berserahlah hanya kepadanya, sebab pertolongannya yang terbaik untuk kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu bagi kami. Terlebih ketika kami mengalami berbagai kesulitan, kasih-Mu telah nyata menolong kami dalam berbagai kesulitan itu. Biarlah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu dan hanya berharap kepada pertolongan-Mu, bahkan ketika semua itu terasa begitu sulitnya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan pertolongan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.